Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadirun al-muhtaramun yang hadir pada halaqah pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu memberikan kesehatan yang prima dan selalu dirahmati. Amin. Mari kita sama-sama menyimak tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami, mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada dalam surat Al-Imran. Pembahasan di sini pertama pembahasan muqaddimah, pembahasan kedua pembahasan i'rab Al-Qur'an, kemudian pembahasan tafsir daripada ayat 114, kemudian khulasah, ringkasan. Muqaddimah. Coba kita ingat kembali, mereview kembali terhadap ayat-ayat sebelumnya. Alangkah indahnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan mempresentasikan atau memberikan makna kepada ummah Islamiyah wa ghairu ummah Islamiyah dalam ayat-ayat sebelumnya. Ini sebagai muqaddimah refreshing pada kita. Dan dalam ayat sebelumnya kita ingat disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ayat yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di mana letak kesamaan ayat al-ula wal ayat as-saniyah wal ayat as-salisah allati qara'tuha al-an, allati aqra'uha al-an. Pertama kita ingat ayat ini yad'una ilal khair wal takum minkum yad'una ilal khair. Sedangkan di sini yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna, tidak ada yad'una ilal khair. Kemudian ayat 114 dikatakan wa ya'muruna bil ma'ruf, ada ya'muruna, ada kesamaan. Tidak ada yad'una ilal khair tapi wa ya'muruna bil ma'ruf, ada kesamaan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar dengan ayat 104 ada kesamaan. Kemudian tidak ada kesamaan di sini ayat 114 disebutkan wa yusari'una fil khairat. Kemudian ayat 104 disebutkan wa ulaika humul muflihun dan ayat 114 disebutkan wa ulaika minas shalihin. Subhanallah, Allahu akbar. Kita kembali mereview kembali kepada ayat sebelumnya yaitu ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. 114 dikatakan situ sigonya ta'murun. Di sini sigonya ya'murun. Tapi maksudnya sama. Kemudian 110 dikatakan wa tanhauna 'anil munkar. Di sini wa yanhauna 'anil munkar. Di ayat 110 wa tu'minuna billah. Di sini wa yusari'una fil khairat. Nah, di sini tidak ada kesamaan. Kemudian di ayat 110
menerangkan tentang ahlul kitab, ada yang beriman dan tidak beriman. Subhanallah. Jadi ini penekanan Allah kepada kita supaya kita mawas diri dalam kehidupan dunia ini dengan untayan ayat-ayat yang indah, yang penuh makna, yang penuh dengan sayang Allah kepada kita untuk memahami, mentadaburi dan mengamalkan. Itu motivasi Allah kepada kita. Baik, kita sudah sama-sama menyimak daripada kesamaan-kesamaan tadi. Di sini Ustadz boleh menerangkan dari segi i'rab Al-Quran. Supaya kita faham mengapa ini terjadi begini, ini terjadi begini, ini terjadi begini, ini terjadi begini. Mari kita sama-sama simak. I'rab surah Al-Imran 114 sebagai berikut. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini kita sudah memahami yu'minuna itu jelas fi'il mudhari' dan marfu'. Fi'il mudhari' yang rafa'. Kemudian di sini bi subutin nun. Di mana ada nun itu? Yu'minuna. Nah, ini ada ketetapan nun di sini. Karena dia fi'ilun mudhari' jamak. Maka ada ketetapan nun. Kemudian al-wawu, yu'minuna. Waw di sini kita sudah saling memahami wawul jamak, tapi di sini dimasukkan fa'il. Fa'il. Artinya yu'minuna, yu'minu kalau kita tasrif lugawiyah sharihnya, yu'minu al-mu'minuna billah. Mudahnya dalam Al-Quran ini, mukminun tidak disebutkan lagi. Langsung. Al-mu'minuna yu'minuna billah. Di sini letak fa'ilnya. Jadi fa'ilnya itu wawu. Menggantikan al-mu'minun. Jadi asalnya al-mu'minun yu'minuna billah. Tapi cukup bagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan fi'il mudhari' ada wawunya di sini. Dan wawu ini wawu jamaah mahdhuf takdirnya mu'minun. Indahnya Quran. Kemudian yu'minuna billah. Billah kita sudah paham. Billah harfu jar ba Allah majrur. Muta'alliqani bil fi'il karena dia ada ta'alluq, ada ketergantungan dengan fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il iman tadi, fi'il yu'minun. Ini ketergantungannya. Jadi wal yaum. Di sini billah sudah selesai kita mengi'rabkannya. Wal yaum. Di sini bukan wal yauma, bukan wal yaumu, tapi wal yaumi. Dia ma'tuf. Ataf dari kepada Allah. Jadi wal yaumin ataf kepada Allah. Ma'tuf ala lafzul jalalah Allah. Jadi maksudnya begini, yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau kita mau tasrif sharih dari mana? Jadi yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi ba-nya dihilangkan karena dia sudah ada wawu ataf tadi. Jadi ma'tuf. Jadi tidak ada faedahnya kalau Allah mengulang bi-nya lagi. Wa yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian yaum ini sifah na'at. Jadi akhir ini al-akhir sini na'at dari sifat daripada yaum, mensifatkan keadaan hari itu adalah hari akhir. Jadi tidak cukup Allah coba
Menerangkan billahi wal yaum. Wal yaum mungkin kita tahu wal yaum hari ini. Al yaum ana adhabu. Al yaum ana akulu. Al yaum ana akhruju. Nah, sekarang saya. Tapi Allah mensifati naatnya kepada akhir. Jadi supaya kita stress. Padahal yang dimaksud dengan Allah itu adalah hari akhir. Indahnya Al-Quran. Naat. Selesai. Dalam i'rab Al-Quran yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tambahan ilmu untuk kita ya. Kemudian Allah sebutkan juga dalam firman-Nya wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khairat. Masya Allah. Satu ayat jadikan satu ayat. Karena ada wa-nya ini. Jadi tidak perlu di i'rab tafsili. Ada wawnya sini, waw sini. Maksudnya, wahai ustadz-ustadzku, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan semoga kita ustadz-ustadzku yang ada di halaqah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maksudnya al-waw di sini wa ya'muruna wa yanhauna wa yusari'una, ada 3 waw. Maksudnya di sini waw harfun ataf yufidu tartib wal jumal as-salas ma'tufun ala jumlah yu'minuna billah. Jadi jumlah ketiga, ada 3 jumlah. Al-jumlah ula ya'muruna bil ma'ruf. Jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua yanhauna 'anil munkar. Jumlah yang ketiga yusari'una fil khairat. Dari 3 jumlah ini ma'tuf menjadi ataf kepada yu'minuna billah. Kembali kepada yu'minuna billah. Kemudian terakhir dari i'rab Al-Quran wa ulaika minas salihin. Dan ada wawu lagi di sini. Wa ulaika wa. Wawu di sini wawu istinafiyah. Istinafiyah artinya la mahalla lil i'rab. Tidak perlu kita mengi'rab secara rinci. Istinaf. Yang bisa kita i'rab di sini adalah ulaikanya. Ulaika di sini adalah mubtada. Sesuatu yang didahulukan. Ada mubtada yang sebagaimana kita pelajari sebelumnya, ada mubtada muqaddam, ada mubtada muakhar. Ini mubtada. Kemudian min, kita sudah tahu min itu adalah jar, as-salihin majrur, minas salihin majrur. Kemudian bagaimana i'rab ulaika, kita sudah tahu bahwa itu mubtada, min jar, salihin majrur. I'rabnya ini adalah muta'alliqani, min dan salihin muta'alliq bi mahdhuf khabar. Dengan mahdhuf adalah khabar. Jadi khabar itu boleh khabar pakai jarul majrur atau tidak menggunakan jarul majrur. Tinggal kita tahu bentuknya. Jadi ulaika artinya ismul isyarah kepada yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil wa ulaika minas salihin. Min ini harfu jar. Kenapa tidak dikata wa ulaika salihun? Kalau soleh itu pasti akan jadi soleh semuanya. Maka kita di sini ada soleh dan toleh. Ada Ustaz Jumadi termasuk toleh atau soleh? Milih yang mana, Ustaz? Soleh. Bukan toleh ya? Alif ditoleh dengan. Oh, alif kan alif. Alif. Ustaz Alif. Jangan marah Ustaz Alif ya. Senyum sedikit. Tabasum. Di wajah Aika sedekah. Toleh itu artinya ghair soleh. Baik. Min. Sebahagian.
Maka Ustaz, kalau kita melihat anak pelajar-pelajar kita yang toleh, memang Allah sudah menerangkan minas salihin. Mudah-mudahan dia jadi orang-orang yang saleh. Diharapkan. Besok toleh lagi, mudah-mudahan kita harapkan menjadi saleh. Itu min aljar. Dari orang golongan orang-orang yang saleh. Bagian orang-orang yang saleh. Baik Ustaz, kita memahami daripada segi maknanya. Baik. InsyaAllah ayat ini tidak panjang. Sedikit saja. Diterangkan oleh Al-Mufassir Allamah As-Sa'di. Firman Allah Ta'ala, yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Fi surati Al-Imran yashrah anna hadhil ayata, bacanya begitu, tasifu fi'atan minal mu'minina alladhina jama'u baina kamalil imani al-dhati wa kamalil amali fi khidmatil akharina. Subhanallah. Jadi dalam surat ini Allah menjelaskan dan ayat ini mensifati fi'ah al-mu'mini. Fi'ah al-mu'min dalam ayat ini. Bukan fi'ah al-mu'mini wal takum minkum ummatun. Bukan dalam kuntum khairu ummatin. Dalam fi'ah ayat ini. Fi'ah artinya kelompok. Atau majmu'ah dalam ayat ini. Allah mensifatkan apa? Satu pertanyaan. Jawabannya, mereka kelompok orang alladzi jama'u, yang mereka mengumpulkan, menyatukan baina kamalil iman adzati, pada diri kamal iman, sempurna keimanan pada diri mereka. Kemudian ada hubungannya, ada iman, ada amal, wa kamalil amali, dan kesempurnaan amal. Untuk apa wahai ustaz-ustazku? Fi khidmatil akharin, untuk berkhidmat kepada yang lain. Kita hidup ini untuk berkhidmat. Kalau kita sudah kamalul iman untuk diri kita, jadi kita kamalul iman untuk diri kita dulu. Kemudian kamalul amal untuk diri kita. Kemudian kita berkhidmat kepada yang lain. Jangan syakhsiyah, nafsiyah, ego. Allah hilangkan ego dari kita dalam ayat ini. Kemudian lanjutnya ditafsirkan sebagai berikut. Yabda'u bi imanihim billah wal yaumil akhir. Kemudian dimulakan dengan Allah dan hari akhir. Jadi iman ini di sini ayat ini menerangkan Allah. Dan berakhirnya hari kiamat. Jadi dipermula dengan mulanya Allah, 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 Allah. Akhirnya sana. Jadi tidak disebutkan la yufid, disebutkan rukun iman kan ada berapa Ustaz Rizwan? Ada 5 atau 6? Lupa. Kalau rukun Islam? 5. Disebut. Tapi Allah tidak menyebutkan semuanya. Cukup Allah menstres kepada Allah dan hari kiamat. Hari kiamat itu akan terbantu dengan iman-iman. Coba al-iman billah. Apalagi Ustaz? Allah tidak sebut. Kemudian? Iya. Hebatnya Allah. Jadi akhir. Jadi tidak sebut. Tidak ada faedahnya. Sudah kalau sudah iman bin Allah dan akhirat akan terbantu. Iman-iman yang 4 yang lain. Itu al-maksud as-sahih. Hebatnya Allah ya. Dan dalam Quran kita kalau kita baca mulai dari awal sampai akhir itu kebanyakan tidak disebutkan secara detail. Iman bil malaika wa bir rusul wa bil qadari khairu dan selanjutnya.
Tapi selalu kita dapat al-imanu billah wal yaumil akhir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Semua kemudian yadfa'uhum ila fi'li kulli ma yuqarribuhum minallah wa tarku kullama yuksihim. Kullama yugdibuhum. Afan. Wa tarku kullama yugdibuhum. Maksudnya apa Ustaz? Kalau kita sudah beriman kepada Allah, akan membawa mereka orang yang beriman ila kepada fi'lin semua perbuatan kulli ma yuqarribuhum untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Itu saja. Watarku dan meninggalkan kulli ma yubghidhum dan meninggalkan apa yang dimarah Allah pada mereka. Allah marah. Kalau kita membuat munkar, Allah marah. Kalau kita tidak salat berjamaah, Allah marah. Ini semua ma'murat kebaikan. Subhanallah. Jadi dua itu saja. Allah mendekatkan kita kepada Allah dan menasihkan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya iman mereka la yaktasiru ala anfusihim. Ya Allah. Maksudnya iman mereka itu tidak hanya khusus untuk mereka saja. Bal di sini kan yang taddu liyashmula takmilul akharin bil amri bi kulli khair wan nahyi an kulli syarr. Yashmal untuk yang lain juga. Apa yashmalnya? Yamtad kepada yang lain, yaitu agar kita memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan perkara yang baik. Bil amri bi kulli khair, untuk melakukan yang baik, wa nahyi an kulli syarr, dan mencegah daripada segala kejahatan. Jadi Ustaz Jumadi, jangan menjadikan iman untuk dirimu sendiri, untuk istrimu. Yang karena kamu bersama istri. Yang tadu imanu Jumadi ila zaujatihi aidan tidak. Kalau itu ada intidad dalam kehidupan kita, wallahi, tsummallahi tallahi, suasana aman. Maka hidayatul adalah hidayah itu supaya yamtad pada muslim pada kita semua yang ada di sini. Yamtad pada yang lain. Jangan untuk diri kita sendiri, kita rajin sholat. Tapi istri kita lupakan. Anak-anak kita lupakan. Ini maksudnya yamtaddu. Wahada yashmalul al-hathu wahada yashmal al-hathu alal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita yu'minu kenapa di sini tidak sebut yu'minu billahi war rasul. Ada ayat-ayat Allah, ayat Al-Qur'an, itu ada di situ disebutkan yu'minu billahi war rasulih. Di sini kenapa tidak disebutkan? Ini tidak menafikan untuk kita beriman kepada Allah dan Rasulnya juga. Wahai ustaz-ustaz yang saya banggakan. Itu yang dimaksud. Jadi jangan kita protes kepada Allah. Ya Allah. Oh macam-macam. Kenapa engkau ya Allah tidak sebutkan yu'minu billahi war rasul? Jangan protes. Ini maksudnya untuk mengingatkan kita. Yang dimaksud Allah itu pasti juga beriman kepada Rasulnya. Hebatnya Al-Quran. Wa yusari'una fil khairat. Sini. Ini imtidad. Imtidadnya di sini. Letak imtidad di sini. Untuk dirinya al-kamil dzati li nafsihi wa li ghairihi, supaya apa? Yusari'una fil khairat. Jadi kalau kita sudah ada azan, Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Mungkin ada yang panjang, tapi kalau Ustaz pendek. Karena tidak ada wan minan naum.
tapi minan naum. Syari'una sudah. Letakkan selimut, letakkan semua. Berlari. Syari'una itu musara'ah, Ustaz. Bukanlah jalan pelan. Kutuk, tuk, tuk, lari. Cepat. Syari'una. Sara'a yusari'u. Allahu Akbar. Maksudnya yusari'u yubadiruna ila fi'lil khairat wa yusari'una ilaiha ilal khairat li syiddati rugbatihim fima li syiddati rugbatihim fiha wa ma'rifatihim bifawaidiha. Kenapa mereka mubadarah? Cepat-cepat untuk melakukan khairat, kebaikan. Dan cepat-cepat untuk berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Karena cinta. Lisigdati rugbatihim. Karena cinta mereka kepada al-khairat. Salat itu khair. Infak itu khair. Tahajud itu khair. Semua ini banyak khair. Maka kita harus rubah, punya azam yang kuat dan cinta khairat. Kenapa Ustaz? Sini dijelaskan li syiddati raghabatin fiha wa ma'rifatiha ulail mu'minin bi fawaidiha. Ada faedah-faedahnya. Maka banyak penulis-penulis menulis kitab kita salat tahajud, kan ada faedahnya. Kita melakukan sesuatu kan ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya, untuk apa kita yusara? Kenapa kita mubadarah? Satu. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, wa ulaika minas shalihin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di ayat yang sebelumnya, wa ulaika humul muflihun. Apa bedanya? Ustaz Abdul Hakim. Karena wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bab di sini ada yusari'una fil khairat. Ayat sebelum tidak ada. Supaya kita termasuk orang yang falah dan orang yang saleh. Al-muflih wasalih. Kalau sudah falah itu automatically akan saleh. Kalau saleh belum tentu muflih. Kenapa? Karena ada toleh. Karena masih enggan untuk melakukan perbuatan yang saleh. Haula'i, mereka itu humus salihun. Oh, Allahu Akbar. Alladzina yudkhiluhumullahu, bacanya begitu, fi rahmati. Mereka yang mana Ustaz? Yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Dan keluar dari sifat-sifat itu. Maka disebutkan mereka yang tadi aku bacakan ayat tadi, yaitu fi rahmatillah. Mereka akan masuk ke dalam rahmat Allah. Amin. 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 Itu saja. Semoga kita bersama-sama Allah, ma'iyatullah selalu sama kita, lillah, billah, ma'allah. Lillah, billah, ma'allah. InsyaAllah kita mendapatkan rahmat Allah. Maka kita selalu, Ustaz Ridwan, kita semua kalau masuk ke masjid kan kita baca doanya apa? Allahumma adhir. Ya, abwaaba rahmatik. Karena di dalam sholat itu rahmat, penuh kebaikan. Dan kalau ada kekurangannya, Ustaz minta maaf sebesar-besarnya kepada Ustaz, karena Ustaz sedikit ilmunya untuk menyampaikan. Tapi kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Amin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.